Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Firdan Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pimpinan DPR RI menegaskan DPR RI akan bekerja keras melalui fungsi-fungsinya untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi kehidupan rakyat Indonesia agar semakin maju dan sejahtera. DPR RI akan fokus menggunakan APBN tahun anggaran 2024 untuk menuntaskan program-program prioritas strategis pemerintah. Jelang berakhirnya periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 5 tahun 2022-2023, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, TNI Polri, dan lembaga terkait yang telah berhasil menjaga dan menjamin kelancaran mudik lebaran tahun ini dengan baik. Puan juga menyampaikan terima kasih kepada anggota-anggota DPR RI yang telah melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing, bertemu konstituen untuk menyerap aspirasi rakyat, serta menyosialisasikan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI. Prioritas APBN tahun anggaran 2024 akan diarahkan pada penuntasan program-program prioritas dan program-program strategis yang akan memperkuat landasan dalam memajukan Indonesia ke depan. Seluruh alat kelengkapan DPR RI dalam pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta kebijakan belanja di kementerian lembaga untuk APBN tahun anggaran 2024 dalam menuntaskan program prioritas harus dapat memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan yang diarahkan sebesar-besarnya manfaat untuk dirasakan oleh rakyat. Puan juga mengajak seluruh anggota DPR RI untuk bekerja bersama membangun kelembagaan DPR RI yang kuat secara substansi, berdemokrasi, serta memiliki integritas kehormatan sesuai dengan kedudukannya. Halim dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, agar kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tidak terus terjadi, Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Tenaga Kerja, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BPPMI, serta pihak imigrasi melakukan koordinasi secara lebih efektif dan komprehensif. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah menyosialisasikan tata cara pemberangkatan pekerja migran Indonesia legal. Saat ini pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia terus berupaya memulangkan 20 WNI yang menjadi korban TPPO di Myanmar. Puluhan WNI tersebut diperdagangkan ke satu sindikat untuk dipekerjakan sebagai scammer atau pelaku penipuan online. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengatakan Kementerian Tenaga Kerja BP2MI serta pihak imigrasi diharapkan melakukan koordinasi secara lebih efektif dan komprehensif agar kasus TPPO tidak terus terjadi. Ini sebenarnya bukan sekedar tingkat edukasi ya, tapi sosialisasi dari pemerintah yang kurang. Karena selama saya berjalan di dapil saya saja misalnya, masyarakat itu tidak tahu bagaimana caranya mereka mendapatkan informasi pekerjaan untuk keluar negeri. Ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi untuk bisa bekerja di dalam negeri. Padahal kan kita sudah ada misalnya program prakerja, ya, kartu kerja dan lain sebagainya. Sementara itu sebagai Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani turut membawa isu perlindungan pekerja migran Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Nusa Tenggara Timur. Ini yang juga salah satu menjadi isu yang penting untuk dibicarakan, bukan hanya di parlemen tapi juga di eksekutif atau pemerintah. Dan saya merasa bahwa KTT ASEAN ini atau bersama dengan AIPA akan menjadi salah satu tempat yang penting untuk membicarakan dan mencari solusi terkait dengan pekerja migran yang ada di ASEAN. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI berharap dengan adanya kerjasama dengan Parlemen Korea Selatan dalam bidang pertahanan dan keamanan dapat membuat stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara senantiasa terjaga dan kondusif. Komisi 1 DPR RI menjajaki kerjasama dengan Parlemen Korea Selatan, antara lain di bidang pertahanan dan pembangunan ibu kota negara Nusantara. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Fiada Hafid mengungkapkan DPR RI akan menjajaki kerjasama dengan Parlemen Korea Selatan
antara lain di bidang pertahanan dan keamanan. Menurut Mutia Hafid, stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu perhatian DPR RI agar senantiasa terjaga dan kondusif. Keamanan kawasan juga tadi menjadi isu yang kita bahas, bagaimana kita perlu menjaga stabilitas keamanan di kawasan, terutama dengan meningkatnya tensi di Laut Cina Selatan. Jadi Indonesia dan Korea punya peran yang sangat besar untuk membantu mengamankan kawasan dan menyuarakan dalam berbagai forum internasional. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menyampaikan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya Korea Selatan. PMI ya, pekerja migran Indonesia di sana tuh mencapai 30.000 orang. Dan ini jumlah yang sangat lumayan besar lah ya. Sebaliknya juga investasi mereka di sini sudah bisa menyerap 1 juta orang pekerja di Indonesia. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, karena hal tersebut kami ingin mendapatkan jaminan bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Korea itu mendapatkan perlindungan dan hak-haknya sesuai dengan standar internasional begitu. Dan juga ada hubungan yang fairness yang memperlakukan pekerja itu sebagai bagian dari sistem begitu ya. Jadi dilindungilah haknya. Oki Zulindra, Adila dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ditutup dengan 3 kesimpulan penting, yaitu penyelesaian krisis Myanmar, perang terhadap perdagangan manusia, dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Indonesia ingin ASEAN menjadi tetap relevan, di mana kawasan ini mampu menghadapi berbagai dinamika sektor sekaligus mampu menjaga stabilitas dan perdamaian. Dalam jangka panjang, peran parlemen juga sangat dibutuhkan dalam menyusun agenda ASEAN tahun 2045, sehingga ASEAN mampu tanggap dan resilience menghadapi tantangan sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan menjadi kawasan yang aman, stabil, dan demokratis. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ditutup dengan 3 kesimpulan penting, yaitu penyelesaian krisis Myanmar, perang terhadap perdagangan manusia, dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Tak hanya dalam KTT ASEAN, dalam forum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA juga membawa isu perdamaian dan ekonomi hijau di kawasan ASEAN. Pertemuan interface ASEAN AIPA yang berlangsung selama KTT ASEAN merupakan salah satu kegiatan penting sebagai forum dialog dan kerjasama antara para pemimpin ASEAN dan Parlemen ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA. Di hadapan 11 pimpinan negara Asia Tenggara dan anggota AIPA, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan, tema yang diangkat dalam AIPA Message atau pesan AIPA adalah Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN atau parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan tema KTT ASEAN 2023 yang mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyinggung soal krisis kemanusiaan di Myanmar. Ia mengatakan, ASEAN harus mempertahankan mekanisme yang terbuka dan inklusif untuk pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik. Menurutnya, ASEAN perlu menjadi kekuatan yang andal dan kuat untuk mengatasi tantangan perdamaian serta keamanan di kawasan dan sekitarnya. Ini yang juga salah satu menjadi isu yang penting untuk dibicarakan, bukan hanya di parlemen tapi juga di eksekutif atau pemerintah. Dan saya merasa bahwa KTT ASEAN ini atau bersama dengan AIPA akan menjadi salah satu tempat yang penting untuk membicarakan dan mencari solusi terkait dengan pekerja migran yang ada di ASEAN. Ya, kita harus sama-sama bekerja, nggak bisa DPR juga bekerja sendiri tanpa bersinergi dengan pemerintah. Karenanya memang pemerintah dan DPR harus bisa sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan hanya itu, tapi juga semua permasalahan yang memang menjadi permasalahan di kawasan ASEAN. Demi mewujudkan percepatan penyelesaian konflik di Myanmar dan perdagangan orang antar negara, harus ada komitmen yang tegas dari seluruh pimpinan di ASEAN untuk menjaga perdamaian serta stabilitas di kawasan ASEAN. Dalam hal ini, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI, Ahmad Hafiz Thohir, menyoroti kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang ke Myanmar. Ia menilai hal ini melanggar hak asasi manusia dan kontra terhadap perdamaian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan protes keras terhadap pelanggaran tersebut, sehingga cita-cita perdamaian kawasan ASEAN dapat tercapai. Saya kira itu penting ya. Kita 277 juta di tengah 600 juta ASEAN, itu hampir separuh itu pasarnya ada di Indonesia. Jadi sudah sangat benar dan sangat pas jika kita menjadi prime movernya atau motor penggerak di ASEAN ini. Demi wujudkan sentralitas dan kesatuan ASEAN, diplomasi tidak bisa hanya mengandalkan elemen eksekutif dan legislatif saja untuk saling berkolaborasi. Oleh karena itu, DPR meminta elemen antar masyarakat sipil atau people-to-people contact harus turut dilibatkan. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menilai elemen antar masyarakat sangat penting karena berpotensi menciptakan diplomasi yang inklusif sehingga implementasi solusi bisa terlaksana secara efektif. Ya, karena kita ini kan anggota parlemen, kan wakil rakyat. Tentu kita harus bisa bagaimana membangun kerjasama kita itu antara rakyat Indonesia dengan rakyat negara mitra-mitra kita. Kita harus lebih perkuat, bukan hanya G2G, tapi juga dengan people to people untuk memperkuat kerjasama itu sendiri. Karena bagaimanapun yang dilakukan oleh pemerintah itu kan memerlukan dukungan daripada parlemen kan. Nah, ini harus kita bangun bersama-sama. Indonesia ingin ASEAN menjadi tetap relevan, di mana kawasan ini mampu menghadapi berbagai dinamika sektor sekaligus mampu menjadi stabilitas dan perdamaian. Senafas dengan niat tersebut, DPR bersama Parlemen se-ASEAN berusaha mempertajam pesan yang akan disampaikan kepada para pemimpin ASEAN. Satu di antaranya adalah ASEAN harus saling bekerja sama untuk menghindari eskalasi ketegangan di antara kekuatan-kekuatan besar.
Hal ini menjadi perhatian untuk mencegah terjadinya konflik terbuka di kawasan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Dunia perbankan tanah air sedang dihebohkan dengan dugaan serangan ransomware yang terjadi pada sistem Bank Syariah Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Indonesia dalam pekan ini dihebohkan atas terganggunya layanan ATM dan mobile banking milik Bank Syariah Indonesia atau BSI. Hal ini diduga karena BSI mendapatkan serangan cyber. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan hingga saat ini belum mendapat pernyataan resmi dan pasti terkait adanya kendala tersebut. Namun Misbahun menilai kejadian ini dapat menjadi pembelajaran baik untuk BSI maupun perbankan Indonesia untuk terus membangun sistem keamanan cyber yang mumpuni. Berikut wawancara selengkapnya bersama rekan kami Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, baru-baru ini ramai di publik terkait dengan masalah dari nasabah Bank Syariah Indonesia yang mengeluhkan terkait dengan kesulitan menggunakan layanan Bank Syariah Indonesia mulai dari ATM, mobile banking dan juga transaksi teller di bank. Dan diduga masalah ini muncul akibat serangan cyber dari hacker. Untuk mengetahui bagaimana keamanan dana dari nasabah Bank Syariah Indonesia ini, saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 11 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Misbahun dari fraksi Golkar. Baik Bapak, terkait dengan masalah di Bank Syariah Indonesia ini seperti apa sejauh ini nih Pak? Ini kan situasi yang sangat berbeda. Keadaan yang tidak direncanakan dan keadaan tidak direncanakan itu datang dari pihak luar. Bukan keinginannya manajemen dan juga bukan keinginannya nasabah. Nah, ada situasi di mana serangan cyber hack, ini isunya tentang cyber security. Perbankan Indonesia selalu mengikuti perkembangan teknologi. Bagaimana kita membuat perbankan yang modern, terpercaya, kemudian penerapan teknologi yang bagus. Tetapi di dalam penerapan teknologi yang bagus itu ada aspek yang namanya cyber security. Nah, cyber security ini berkaitan dengan apa? Ya berkaitan dengan keamanan penggunaan teknologi yang digunakan. Karena begitu kita sudah menggunakan internet banking, orang bisa menggunakan akses internet itu untuk kemudian pertama masuk ke website kita,
kemudian masuk ke sistem internet banking kita, kemudian masuk kepada sistem perbankan yang ada. Nah, pintu-pintu protokol-protokol ini tentunya bisa dimasuki dengan yang namanya hackers. Cyber security-nya menjadi sangat penting. Bagaimana orang di dalam sistem IT itu kan selalu dicoba, teknologi yang paling baru selalu mencoba. Tentunya ini kan juga ada aspek pemerasannya juga. Karena biasanya orang yang menggunakan cyber isu hacker ini selalu kemudian mereka memblackmail, mengirimkan pesan-pesan untuk melakukan upaya pemerasan dan meminta uang. Lah, hal yang seperti ini kan terjadi di dalam BSI, tetapi kita belum mendapatkan penjelasan resminya seperti apa. Resmi dan pastinya. Tentunya ini juga untuk menjaga kredibilitas perbankan, karena perbankan ini adalah industri yang dibangun atas dasar kepercayaan kepada masyarakat. Kemudian membangun sistem yang kuat ini juga butuh investasi, butuh belanja modal yang besar. Nah, butuh belanja modal yang besar ini juga tentunya harus dikaitkan juga dengan sudah seberapa besar sistem security yang dibeli oleh BSI untuk mengamankan sistem yang mereka bangun. Paralel apa tidak? Nah, tentunya ini menjadi pembelajaran tidak hanya bagi BSI, tetapi bagi dunia perbankan di Indonesia, baik bank himbara maupun bank swasta, anggota Perbanas, untuk ke depan bagaimana membangun sistem cyber security yang kuat. Juga pembelajaran bagi siapa? Pihak otoritas, yaitu OJK dan kemudian Bank Indonesia. Karena sistem payment, karena ATM-nya, tellernya dan sebagainya, sistem yang dibangun di sana, baik yang online maupun offline-nya juga nggak bekerja. Nah, ke depan bagaimana juga OJK dalam merancang perlindungan terhadap konsumen dikaitkan dengan apa? Persetujuan terhadap rencana anggaran belanjanya bank yang juga menjadi bagian dari objek pengawasannya OJK. Ya kan? Lah, ini harus saling kait-mengkait. Bagaimana kalau terjadi dibangun sistem atau protokol, karena di OJK juga ada SLIK, ya kan? Kemudian juga ada sistem yang mengaitkan sistem perbankan masing-masing individual bank ke OJK dalam rangka pengawasan, dan juga dalam rangka payment system itu menyangkut dengan Bank Indonesia, maka harus dibangun protokol apabila terjadi krisis dalam cyber security yang berkaitan dengan si internet banking mereka, koneksi antar lembaga seperti ini dalam bentuk teknologi informasi ini, bagaimana diamankannya, bagaimana memutus kontak, bagaimana kemudian menyambungkan kembali, dan kemudian juga termasuk di BSI mereplace kembali sistem teknologi informasi yang ada. Karena saya yakin sekali kita dimasuki maka itu sistem sudah tidak berguna. Sistem ini sudah tidak berguna, bankingnya ini. Harus diinstal sistem yang baru dan harus dikuatkan dengan sistem cyber security yang kuat. Karena mereka bisa saja mengatakan, oh mereka sudah keluar, sudah live out dan sebagainya, tapi backdoorsnya mereka selalu ada. Dan mereka selalu meninggalkan backdoors. Untuk apa? Ya untuk suatu saat mereka akan hidupkan kembali untuk memeras kembali. Itu. Nah, ini adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi sistem IT yang dibangun oleh industri perbankan kita, termasuk bagi semua, baik itu industrinya maupun pihak otoritas. Dan terakhir nih Pak, langkah dari DPR sendiri untuk mengatasi permasalahan ini? Mau mencari fact finding, fakta yang sebenarnya terjadi apa, dan kita cari solusinya di sana seperti apa. Dan kita ingin tahu langkah-langkah manajemen, pihak direksi, pihak pengelolanya seperti apa di BSI nanti. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muhammad Misbahun terkait dengan permasalahan di Bank Syariah Indonesia ini. Dan tadi disampaikan bahwa memang ini perlu ada pengkajian terkait dengan keamanan dari sistem IT di perbankan Indonesia, dan masyarakat tadi dikatakan juga tidak perlu khawatir mengenai dana yang tersimpan karena semua sudah tercatat. Namun diharapkan bahwa masalah ini akan segera selesai karena sudah 2 minggu berlalu dan dikhawatirkan krisis terkait keuangan ini akan terjadi. Dan itu tadi pemirsa laporan saya Nazia Sudirja kembali ke studio.
Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TV 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Fitian. Nah, pemirsa selamat sore. Tentunya kita akan masuk sekarang ke segmen media nasional. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu BKSAP DPR RI perkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan Lebanon. Kita lihat di sini pemirsa di layar kaca. Tentunya di sini beberapa portal media membahas tentang Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Parlemen Lebanon dalam rangka diskusi berbagai potensi kerjasama dan juga memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dan Lebanon yang telah berlangsung selama 70 tahun pemirsa. Tentunya tak hanya itu, BKSAP juga menyampaikan dukungan bagi penyelesaian berbagai persoalan dalam negeri Lebanon. Wakil Ketua BKSAP DPR RI di sini sekaligus Ketua Delegasi BKSAP DPR RI yaitu Putu Supatmarudana menegaskan bahwa DPR RI di tingkat global melalui BKSAP menjadi member dari IPU Task Force untuk resolusi perdamaian konflik Rusia dan Ukraina. Tentunya pemirsa saat ini Parlemen Republik Indonesia dan Lebanon sama-sama merupakan anggota ASEAN Parliamentary Assembly atau APA dan juga Inter-Parliamentary Union atau IPU. Jika dilihat pemirsa dari kuatnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Lebanon, di sini menjelaskan Putu meminta Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Pertahanan yaitu Prabowo Subianto memberikan dukungan kepada kontingen Garuda Indobet di Lebanon. Dan di sini Putu mengatakan kontingen Garuda Indobet menjadi garda terdepan dalam menjaga dan juga menjalankan misi perdamaian di bawah United Nations Interim
Force in Lebanon atau UNIFIL atau pasukan sementara PBB di Lebanon. Nah pemirsa, kita beralih nih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu anggota DPR RI yang mengapresiasi penambahan saham Indonesia ID di Vale Indonesia. Kita lihat kembali pemirsa di layar kaca di sini. Nah, di sini berkomentar anggota Komisi 7 DPR RI yaitu Naisirul Falah Amru atau Gus Falah yang mengapresiasi penambahan saham BUMN Holding Industri Pertambangan atau Mining Industri Indonesia atau Mine ID di PT Vale Indonesia. Tentunya pemirsa, penambahan saham itu dinilai akan menyokong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ia juga menegaskan divestasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan, mineral dan juga batu bara, di mana perusahaan tambang yang sahamnya dimiliki asing wajib untuk mengurangi kepemilikan sahamnya sebanyak 51%. Tentunya untuk dialihkan ke pihak Indonesia. Sementara Mine ID tercatat telah memiliki 20% saham ke Vale sejak tahun 2020. Tentunya pemirsa di sini juga PT Vale Indonesia adalah produsen nikel mate yang merupakan salah satu jenis nikel yang paling cocok untuk produksi baterai kendaraan listrik. Dengan demikian pemirsa, tentunya ekosistem kendaraan listrik Indonesia akan mudah terbangun bila MAN ID memiliki kontrol besar atas produksi Vale. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan tentunya terkait dengan PKSAP DPR RI yang memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan Lebanon serta anggota DPR RI yang juga mengapresiasi penambahan saham Indonesia ID di Vale Indonesia. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Fitian. Selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Aunilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.